Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan perkuliahan kita untuk pengantar akuntansi 2. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang pengendalian internal kontrol, pengendalian internal dan kas, dan juga tentang piutang. Sekarang kita masuk ke komponen yang selanjutnya di dalam laporan posisi keuangan, yaitu persediaan. Ya. Nah, sama juga seperti halnya kas, persediaan juga memerlukan prosedur pengendalian, ya. Karena juga persediaan merupakan aset yang lumayan sensitif untuk dilakukan pencurian, ya, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain pencurian juga bisa jadi kerusakan kalau tidak dilakukan perlindungan yang sesuai, ya. Nah, pengendalian internal terhadap persediaan selain untuk melindungi persediaan itu sendiri dari kerusakan dan juga pencurian, juga kita ingin memastikan bahwa persediaan dilaporkan dengan akurat di dalam laporan keuangan. Ya. Nah, beberapa prosedur pengendalian terhadap persediaan dilakukan misalnya dari segi dokumentasi yang harus dilakukan dalam proses pembelian persediaan, ya. Nah, ketika membeli persediaan, perusahaan biasanya menyiapkan purchase order, ya, atau pesanan pembelian. Ketika persediaan itu diterima di bagian penerimaan, ya, atau gudang mungkin, ya, maka ada laporan penerimaan. Laporan penerimaan harus sinkron dengan pesanan pembelian, ya. Dan biasanya laporan penerimaan juga dicantumkan sekali dengan faktur pemasok atau vendors invoice. Ya. Nah, ketika tiga dokumen ini haruslah sinkron, artinya konsisten, ya, yang dapat menunjukkan bahwa barang yang dipesan adalah barang yang diterima dari segi jumlah, dari segi harga, dan lain sebagainya, ya, dengan spesifikasi keseluruhan persediaan yang dipesan. Ya. Jadi purchase order tadi, pesanan pembelian itu memberikan wewenang atas pembelian suatu barang dari pemasok, ya. Hanya individu-individu tertentu yang memiliki wewenang atau otorisasi terhadap pesanan pembelian, ya. Dan laporan penerimaan akan menunjukkan catatan awal terhadap penerimaan persediaan, ya, di mana kuantitas dan spesifikasi lainnya harus sesuai dengan pesanan pembelian. Ya. Kalau tidak sesuai, maka pihak penerimaan tidak seharusnya menerima barang tersebut, ya, karena tidak memenuhi apa yang telah dipesan oleh perusahaan. Nah, beberapa tindakan keamanan juga dilakukan untuk melindungi persediaan, ya. Misalnya, persediaan harus disimpan di lokasi yang dapat diyakini aman, ya. Dan akses terhadap persediaan juga biasanya terbatas, ya. Tidak semua orang di dalam organisasi tersebut memiliki hak akses terhadap kawasan persediaan, ya. Nah, kalau persediaan tersebut adalah barang-barang yang tergolong mahal, ya, atau lux, maka biasanya akan memerlukan prosedur pengamanan yang lebih ketat, ya, misalnya disimpan di dalam lemari yang terkunci, ya, atau memakai CCTV, ya, memakai sistem keamanan yang lebih canggih dengan sistem alarm dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi sangat tergantung kepada jenis persediaan dan bagaimana pendekatan perusahaan terhadap perlindungan persediaan tersebut. Ya. Nah, dari sisi akuntansi, apa yang kita laporkan dari persediaan? Biasanya untuk setiap perusahaan, walaupun dia memakai sistem persediaan perpetual, ya, mungkin masih ingat sistem persediaan perpetual, di mana kita selalu mengupdate catatan tentang persediaan, namun penghitungan secara fisik tetap juga dilakukan. Ya. Artinya kita itu juga adalah bagian daripada kontrol atau pengendalian, karena kita ingin memastikan bahwa apa yang kita catat
adalah sama dengan apa yang ada di dalam gudang penyimpanan ya. Makanya perhitungan fisik dilakukan terhadap persediaan pada setiap akhir tahun ya. Sehingga kalau ada perbedaan atau diskrepansi ya dalam bahasa Inggris, maka kita perlu melakukan catatan penyesuaian terhadap persediaan tersebut ya. Mungkin di dalam catatan lebih tinggi daripada persediaan fisik yang kita temukan di penyimpanan ya, ataupun bisa jadi kalau ada kesalahan pencatatan, mungkin pencatatannya lebih rendah daripada persediaan fisik yang kita miliki di dalam gudang penyimpanan ya. Nah, biaya perolehan persediaan akan kita masukkan ke dalam laporan keuangan. Artinya, setelah kita melakukan penghitungan fisik, maka kita akan mencatat berapa jumlah persediaan pada akhir tahun. Ya. Nah, jumlah persediaan akhir tahun itu kita catat berdasarkan biaya perolehan. Ya. Nah, bagaimana kalau biaya perolehan itu tidak konsisten sepanjang tahun? Ya. Misalnya kita jualan Tupperware. Ya. Nah, mungkin harga Tupperware ketika kita beli awal tahun lebih rendah. Ya. Nah, bulan Januari mungkin harganya 20.000. Kemudian bulan Februari kita memasukkan persediaan baru, kita membeli persediaan baru dari pemasok. Nah, tiba-tiba harganya udah 22.000. Nah, sampai akhir tahun harga produk yang kita jual ini mungkin ya, saya contohkan tadi produk Tupperware misalnya botol, mungkin saja tidak konsisten sepanjang tahun ya harga persediaan tersebut, harga perolehan persediaan ya. Makanya dalam pelaporan biaya persediaan ya khususnya dalam perusahaan dagang kita harus mengadopsi salah satu dari asumsi arus biaya persediaan atau cost flow assumption method ya. Jadi metode asumsi arus biaya persediaan ya. Nah, seperti saya katakan tadi, barang yang sama tapi diperoleh dengan harga berbeda. Artinya kita memasok barang tersebut dengan harga yang berbeda pada periode yang berbeda ya. Nah, ketika kita melakukan penjualan, biaya mana yang ingin kita gunakan sebagai biaya HPP-nya ya, harga produk tersebut ya. Jadi diperlukan asumsi arus biaya persediaan ya. Nah, di sini dikemukakan ada 3 metode asumsi arus pembiayaan. Tapi sebenarnya kalau dalam ruang lingkup standar akuntansi keuangan kita sekarang, kita lebih fokus kepada FIFO dan biaya rata-rata ya, atau average weightage ya. Jadi yang pertama adalah arus biaya dimulai dengan urutan terjadinya biaya, biasa disebut FIFO atau first in, first out ya. Jadi barang yang dibeli pertama diasumsikan sebagai barang yang pertama dijual. Ya. Nah, yang kedua adalah kebalikannya, yaitu arus biaya dimulai dengan urutan berkebalikan dengan terjadinya biaya, ya. Atau last in, first out. Ya. Jadi LIFO, last in, first out, barang yang kita beli pertama kita asumsikan sebagai barang yang terakhir kita jual. Ya. Jadi HPP itu untuk barang yang dijual bersumber dari barang yang terakhir dibeli. Ya. Kalau FIFO tadi adalah barang yang dijual pertama adalah berasal dari barang yang pertama dibeli ya, harganya ya, biayanya ya. Nah, kalau yang ketiga adalah arus biaya merupakan rata-rata seluruh biaya. Jadi dalam average weightage cost atau biaya rata-rata tertimbang, kita mengkalkulasikan berapa biaya rata-rata ya. Jadi ada pembelian pada Januari tadi harga 20.000. Kita tambahkan dengan pembelian pada periode berikutnya dan kita rata-ratakan ya. Nah, dalam standar akuntansi keuangan berdasarkan International Financial Reporting Standards atau IFRS, LIFO sudah tidak dibenarkan
Ya. Yang kedua ini ya. LIFO hanya dibenarkan di negara Amerika Serikat yang masih belum mengadopsi IFRS. Ya. Mereka menggunakan standar akuntansi keuangan mereka sendiri yang berasal dari Generally Accepted Accounting Principles, ya, atau GAAP, GAAP. Ya. Oke, kita lihat ilustrasi. Seandainya ada 3 barang yang sama, ya, yang dibeli selama bulan Mei, ya. Mei tanggal 10 pembelian 1 unit, kurang jelas di sini sepertinya 9.000, kemudian tanggal 18 pembelian 1 unit 13.000, tanggal 24 pembelian 1 unit 14.000. Ya. Nah, ketika kita melakukan penjualan, biaya yang mana yang kita akan ambil sebagai biaya perolehan persediaan tersebut? Makanya kita perlukan asumsi tadi yang FIFO, LIFO, dan biaya rata-rata. Ya. Kalau harga rata-rata per unit adalah kita totalkan jumlah biaya, kita bagi dengan jumlah unit, sehingga dapat harga rata-rata per unit 12.000. Ya. Nah, asumsikan 1 unit dijual 20.000 pada 30 Mei. Kalau kita menganggap biaya harga perolehan untuk 1 unit yang kita jual itu berdasarkan harga perolehan tanggal 10 Mei, maka dia akan menghasilkan beban pokok penjualan sebesar 9.000, ya, laba kotornya 11.000, persediaan akhirnya 27.000, ya. Nah, kalau asumsikan harga pokok penjualannya kita ambil dari pembelian yang tanggal 18, maka beban pokok penjualannya menjadi 13.000, laba kotornya 7.000, dan persediaan akhir 23.000. Sementara kalau kita asumsikan bahwa biaya perolehan atau beban pokok penjualan itu kita ambil dari biaya perolehan pada tanggal 24 Mei, ya, dari pembelian 24 Mei, maka akan menghasilkan sejumlah yang lain untuk beban pokok penjualan, laba kotor, dan persediaan akhir. Ya. Nah, dari sini bisa kalian lihat bahwa berbedanya biaya perolehan yang kita ambil dari pembelian yang beragam, ya, pada periode yang berbeda akan menghasilkan beban pokok penjualan yang berbeda, dan juga laba kotornya juga ikut terefek, ya, terpengaruhi, ya, dan juga persediaan akhirnya juga akan berbeda. Ya. Nah, kenapa LIFO tadi tidak dibenarkan? Karena LIFO biasanya mengambil harga terakhir sebagai biaya perolehan untuk beban pokok penjualan. Nah, itu akan mengurangi laba, ya. Dan biasanya LIFO ini digunakan untuk mengurangi pembiayaan pajak, pengenaan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Ya. Nah, selain 3 metode FIFO, LIFO, dan biaya rata-rata tadi, ada satu lagi metode yaitu persediaan identifikasi spesifik, ya, atau Specific Identification Unit. Ya. Kalau Specific Identification Unit ini, kita betul-betul mengidentifikasi barang mana yang kita jual sehingga kita tahu biaya perolehan untuk barang tersebut. Ya. Oh, biaya yang saya jual ini benar-benar dari pembelian pada tanggal 1 Januari misalnya. Jadi kita tahu persis berapa biaya perolehan untuk barang tersebut, ya. Nah, metode identifikasi spesifik atau Specific Identification Unit hampir tidak mungkin diaplikasikan di dalam perusahaan dagang yang memiliki beragam jenis produk persediaan. Ya. Misalnya supermarket, ya, berbagai jenis persediaan dengan berbagai tipe, ya. Bahkan dalam satu range produk dia punya berbagai jenis tipe, ya. Nah, itu agak hampir tidak mungkin untuk diaplikasikan metode identifikasi spesifik, ya. Namun, kalau perusahaan yang terlibat dengan penyediaan barang-barang yang limited edition, ya, hanya beberapa unit yang mereka keluarkan, ya, misalnya mobil mahal, ya, seperti Audi, apalagi mobil mahal, Ferrari, ya, luxurious cars, ya.
Nah, perusahaan-perusahaan tersebut atau perusahaan yang menghasilkan produk perhiasan terbatas ya, atau branded handbag ya, produk tas tangan mahal seperti Prada, Hermes, lain sebagainya, mereka hanya punya beberapa unit untuk produk tertentu ya, limited edition. Jadi mereka bisa menggunakan specific identification method. Mereka benar-benar tahu barang ini yang dijual pada waktu tersebut, sehingga mereka tahu berapa biaya perolehan untuk barang tersebut ya. Oke, kalau menggunakan first in first out method, ya, masuk pertama keluar pertama, maka kita asumsikan bahwa unit yang terjual adalah produk yang kita jual itu yang pertama adalah dari pembelian yang pertama dilakukan. Ya. Jadi kalau begitu persediaan akhir tahun adalah persediaan yang paling terakhir kita beli, ya, bersumber dari pembelian persediaan terakhir. Maksud saya, kalau botol ini kita beli pada 1 Januari dan kita menghitung penjualan, maka botol ini akan masuk ke dalam unit yang terjual, kita asumsikan ya. Tapi untuk produk yang kita beli pada akhir tahun, misalnya Desember, mungkin dia tidak akan masuk ke dalam unit yang terjual, tapi akan masuk ke dalam persediaan akhir tahun ya, atau balance-nya. Nah, kalau LIFO adalah kebalikannya, kita tidak perlu terlalu berfokus kepada LIFO, karena ini tidak dibenarkan di dalam standar akuntansi keuangan kita. Namun pada dasarnya LIFO adalah kebalikan dari FIFO, ya, last in first out. Jadi barang yang last sekali kita beli adalah barang yang kita asumsikan pertama sekali kita jual. Ya. Jadi kebalikannya persediaan akhir untuk LIFO adalah dari barang-barang yang pertama sekali dibeli. Ya. Nah kalau biaya rata-rata, kita menghitung berapa biaya rata-rata dan kemudian kita kalikan dengan jumlah unit yang terjual. Ya. Nah, kalau kita bandingkan antara FIFO dan LIFO, ya, kalian lihat di sini kalau metode FIFO, dia akan menghasilkan beban pokok penjualan sebesar 9.000, laba kotor 11.000, ya, sementara persediaan akhir tahunnya adalah 27.000, ya. Kalau LIFO, beban pokok penjualannya akan tinggi, ya, karena dia mengambil biaya perolehan dari barang yang terakhir sekali dibeli, ya. Nah, kalau beban pokok penjualan tinggi, artinya laba kotor akan rendah. Kalau laba kotor rendah, gross profit-nya rendah, maka laba bersihnya, net income juga akan jadi rendah. Makanya saya katakan LIFO ini biasanya diadopsi oleh perusahaan yang mau menurunkan nilai pajak yang harus dibayar. Karena LIFO akan menyebabkan nilai laba bersih yang rendah dilaporkan ya. Karena kita mengasumsikan bahwa biaya perolehan produk itu semakin hari semakin tinggi ya. Selama periode akuntansi ya. Oke, kalau metode biaya rata-rata tertimbang, kita akan menghitung average unit cost tadi kan. Nah, kita dapatkan tadi adalah biaya rata-ratanya adalah 12.000. Maka beban pokok penjualan 12.000, laba kotor 8.000. Kan? Biaya rata-rata akan menghasilkan beban pokok penjualan dan laba kotor di tengah-tengah. Dia di antara FIFO dan LIFO ya. Pada saat kita berasumsi bahwa nilai perolehan barang itu semakin hari semakin tinggi ya, atau semakin mahal ya. Oke, sekarang kita lihat secara khusus bagaimana menggunakan metode asumsi arus biaya produk tadi, biaya persediaan di dalam sistem persediaan perpetual. Ya. Jadi inventory cost flow method tadi, bagaimana kita implementasikan di dalam sistem persediaan perpetual. Ya. Saya harap kalian masih ingat apa itu sistem persediaan perpetual, di mana kalau dalam ada perpetual ada periodik.
Dalam perpetual kita memiliki akun persediaan ya. Dan setiap kali pembelian dilakukan maka kita akan mencatat di dalam akun persediaan ya. Kalau ada penjualan juga kita harus mengurangi akun persediaan, termasuk mencatat juga beban pokok penjualan. Kalau dalam periodik tidak ada pencatatan akun persediaannya, hanya ada akun pembelian, dan setiap kali dilakukan penjualan di dalam sistem periodik, tidak perlu dicatat beban pokok penjualan, tapi hanya mencatat nilai penjualannya saja, yaitu entry-nya hanya mendebit piutang dan mengkredit pendapatan penjualan ya. Tapi kalau dalam sistem perpetual ada dua rangkap pencatatan yang perlu kita lakukan, yaitu debit beban pokok penjualan, kredit persediaan, dengan debit piutang dan kredit pendapatan penjualan ya. Oke, kita lihat pada contoh ini. Ini adalah untuk bulan Januari, ada persediaan awal ya, yaitu 1.000, kemudian ada penjualan pada tanggal 4, ada pembelian pada tanggal 10, tanggal 22 ada penjualan, dan tanggal 28 juga, kemudian tanggal 30 ada pembelian yang lain ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi pembelian di sini, semakin hari semakin meningkat ya, biayanya berbeda-beda dari awal bulan hingga akhir bulan ya. Nah, kalau metode FIFO seperti saya katakan bahwa beban pokok penjualan adalah mengikut urutan dari produk tersebut masuk ke dalam perusahaan ini ya. Artinya paling awal dibeli akan menjadi paling awal diasumsikan terjual ya. Jadi kalau dalam metode FIFO ini sebenarnya agak kurang lebih sama hasilnya dengan metode identifikasi biaya spesifik ya. Karena dalam biaya spesifik juga kita biasanya barang yang pertama kita launching atau kita keluarkan adalah barang yang pertama kita jual ya. Oke, dalam sistem perpetual kita menyediakan sebuah tabel ya untuk mencatat arus ya, arus dari biaya persediaan ya. Jadi ada kolom tanggal, kemudian kolom pembelian, kolom beban pokok penjualan dengan persediaan akhir ya, yang di sini ya, terakhir sekali. Dan masing-masing kita cantumkan kuantitas, biaya per unit dengan jumlah biayanya ya. Nah, pada awal bulan ada persediaan akhir ya, tanggal 1 Januari, kuantitas 1.000, biaya per unit 20, berarti jumlah biaya 20.000. Tanggal 4 ada penjualan ya. Nah, dalam FIFO setiap kali penjualan kita ambil dari produk pertama sekali yang kita miliki ya. Nah, tanggal 4 ini produk yang kita sudah punya hanya yang persediaan awal tadi, yaitu 1.000 unit ya, pada harga 20. Jadi kita jual 700 ya, kita ambil dari kuantitas 1.000 ini dengan biaya per unit 20 ya, sehingga dapat jumlah biaya 14.000. Nah, kemudian pada kolom persediaan akhir jangan lupa kita update ya. Kita catat berapa sisa persediaan yang kita miliki ya. Setelah kita jual 700, maka sisanya adalah 300 dengan harga 20 sehingga jumlah biayanya 6.000. Nah, jangan lupa juga tanggal 4 Januari ini kita mencatat entry penjualan. Itu debit piutang usaha, kredit penjualan, debit beban pokok penjualan, dan kredit persediaan ya. Tanggal 10 ada pembelian yang dilakukan sejumlah 500 unit dengan biaya per unit 22.40. Berbeda ya, 22.40, sebelumnya biaya per unit kita adalah 20. Jumlah biayanya 11.200 ya. Pada tanggal 10 ini hanya dilakukan pembelian ya. Jadi debit persediaan, kredit, utang, usaha. Tidak ada penjualan yang dilakukan pada tanggal tersebut. Jadi kita hanya mengupdate berapa kuantitas dan jumlah biaya persediaan akhir pada tanggal 10 ya. Kita bawa yang sisa persediaan dari sebelumnya yaitu 300 pada harga 20. Sekarang ada kelompok baru persediaan yaitu kuantitas 500 dengan biaya per unit 22,4.
Ya, ini adalah jumlah persediaan yang kita miliki pada tanggal 10. Nah, pada tanggal 22 kembali dilakukan penjualan sejumlah 360 unit. Ya. Ingat first in, first out. Berarti kita lihat dulu kelompok persediaan yang paling tua, ya, yang paling lama yang sudah kita miliki. Di sini 300 unit pada harga 20. Ya. Jadi karena penjualannya 360, namun dari kelompok yang paling lama persediaan kita cuma punya 300 unit, berarti kita ambil dulu 320. Kekurangannya kita ambil dari kelompok persediaan berikutnya yang dari 500 unit ini ya. Jadi 60 unit kita ambil dari kelompok yang berikutnya dengan biaya per unit adalah 22,4 ya, sehingga kita menjumlahkan biaya beban pokok penjualan pada tanggal tersebut ya. Nah, kita update lagi berapa persediaan akhir setelah dilakukan penjualan tersebut ya. Setelah dilakukan penjualan tersebut, kita hanya memiliki 500 kurang 60 tadi, sehingga kita punya sisa 440 pada harga 22,4 ya. Dan seterusnya, kalau dilakukan penjualan, kita ambil dari kelompok yang paling lama dulu. Di sini hanya tinggal satu kelompok persediaan, jadi langsung kita ambil. Ketika ada pembelian, kita cantumkan kembali berapa jumlah pembelian dan persediaan akhir kita kelompokkan masing-masing ya. Nah, kalau ada penjualan lagi, kita akan menjual dari kelompok yang paling lama dulu, kelompok persediaan ya. Yang paling lama dulu, kalau tidak cukup baru ambil dari kelompok persediaan berikutnya. Ya. Dan seterusnya. Dan juga penjurnalan yang perlu kita lakukan untuk masing-masing transaksi pembelian dan penjualan. Ya. Nah, kalau LIFO adalah kebalikannya. Ya. LIFO, kalau tadi saya langsung ke transaksi penjualan di sini untuk menunjukkan tanggal 22 ya. Kan dijual 360. Kalau FIFO tadi kita ambil dulu dari atas kan, dari kelompok persediaan yang paling lama. Nah, kalau LIFO kita ambil dari bawah, dari kelompok persediaan yang paling baru, yaitu 500 unit di sini. Nah, langsung aja 360 ya dari kelompok 500 dengan biaya per unit 22,4 ya. Dan kemudian kita update persediaan akhirnya. Jadi pembelian yang awal akan selalu tertinggal di dalam LIFO ya, tidak akan langsung dipakai. Tapi pembelian terakhir yang selalu dipakai terlebih dahulu untuk penilaian beban pokok penjualan ya. Jadi itu LIFO ya, kebalikan dari FIFO. Nah, kalau metode biaya rata-rata tertimbang atau average weighted cost ya, kita perlu melakukan penghitungan biaya unit rata-rata setiap kali pembelian kita lakukan. Ya. Setiap kali ada pembelian baru, kita harus menghitung biaya unit rata-rata. Ya. Ya, makanya disebut dengan rata-rata bergerak ya, atau moving average ya, karena rata-ratanya tidak konstan ya, akan selalu berubah setiap kali dilakukan pembelian yang baru. Nah, misalnya di sini pembelian tanggal 10, 500 unit, biaya per unitnya adalah 22,4. Nah, ketika pembelian baru ini dilakukan, kita perlu menghitung biaya unit rata-rata. Gimana caranya? Kita ambil jumlah biaya unit persediaan sebelumnya, yaitu 6.000 di sini, tambah dengan jumlah biaya unit yang baru dibeli, 11.200. Di 6.000 tambah 11.200, kita bagikan dengan jumlah kuantitas dari unit sebelumnya ditambah jumlah kuantitas dari unit pembelian baru. Jadi 300 tambah 500, sama dengan 800 ya. Jadi tadi 6.000 tambah 11.200 dibagi 300 tambah 500 menghasilkan 21,50. Itu adalah biaya unit rata-rata yang baru setelah ada pembelian ya. Nah, kalau ada penjualan setelah itu maka akan menggunakan biaya unit rata-rata tersebut ya. Kalau ada pemberian baru lagi, maka kita hitung kembali
biaya unit rata-rata yang baru. Jadi dia selalu bergerak, tidak sama biaya unit rata-rata di dalam sistem persediaan perpetua. Jadi metode biaya rata-rata ini kalau dalam sistem persediaan perpetual maka dia akan selalu berubah setiap kali ada pembelian baru, ya. Nah, kalau dalam sistem periodik kita tidak perlu melakukan penghitungan yang baru setiap kali terjadi pembelian, ya. Dalam sistem periodik, kalau kalian masih ingat, kita akan melakukan penghitungan fisik karena kita tidak tahu dalam catatan kita berapa jumlah akhir persediaan. Jadi, jumlah akhir persediaan dilakukan dengan penghitungan fisik terhadap persediaan yang ada di gudang penyimpanan. Ya. Nah, kalau sudah tahu jumlah biaya persediaan akhir, maka kita bisa menghitung beban pokok penjualan. Ya. Oke, misalnya FIFO ya, contohnya sama dengan contoh dalam sistem perpetual, tapi sekarang kita menggunakan di dalam sistem periodik ya. Nah, kita sudah tahu transaksi-transaksi yang dilakukan terhadap persediaan dari awal bulan sampai akhir bulan ya. Kemudian ketika penghitungan fisik dilakukan pada akhir bulan, diketahui bahwa sisa persediaan adalah 800 unit. Ya. Nah, kalau FIFO periodik, kita tahu 800 unit dan kita asumsikan dalam FIFO bahwa barang yang pertama dibeli adalah barang yang pertama dijual. Sehingga persediaan akhir adalah barang yang paling terakhir kita beli ya, untuk FIFO. Ya. Karena barang yang pertama kita asumsikan sebagai barang yang terjual. Jadi persediaan akhirnya pastilah dari persediaan akhir sekali yang kita beli. Ya. Jadi untuk menghitung biaya persediaan akhir, kita ambil pembelian yang paling terakhir, yaitu tanggal 30 Januari. Ya, ada 600 unit. Sementara keseluruhan persediaan akhir kita adalah 800, jadi tidak cukup 200 lagi. Yang 200 lagi kita ambil dari persediaan yang paling akhir sebelum 30 Januari, yaitu tanggal 10 Januari ya, dari pembelian tanggal 10 Januari. Nah, jadi kita sudah tahu 600 unit dikali dengan biaya per unit pada pembelian 30 Januari. Kemudian 200 unit dikali dengan biaya per unit pada pembelian 10 Januari. Sehingga kita dapat persediaan akhir sebesar 18.460.000. Nah, kalau kita sudah tahu biaya persediaan akhir, maka kita bisa menghitung beban pokok penjualan atau cost of merchandise sold. Bagaimana cara menghitungnya? Kita ambil persediaan awal, ditambah dengan pembelian, kemudian kita dapat mengetahui keseluruhan jumlah biaya persediaan yang tersedia untuk dijual pada bulan tersebut. Kita kurangi dengan jumlah biaya persediaan akhir, jadi kita tahu berapa beban pokok penjualan atau berapa jumlah biaya yang terjual dari persediaan tersebut. Oke, jadi seperti ini arus biaya FIFO. Setiap kali pembelian dia akan menambah jumlah barang yang tersedia untuk dijual. Ya. Nah, dari jumlah barang yang tersedia dijual itu, pembelian awal akan kita asumsikan pergi ke beban pokok penjualan atau kita asumsikan dia yang dijual terlebih dahulu ya. Sehingga pembelian yang paling akhir kita asumsikan akan tinggal di dalam persediaan akhir ya. Oke, kalau LIFO adalah sebaliknya dari FIFO ya. Jadi kalau kita tahu 800 unit, berarti persediaan akhirnya berasal dari pembelian yang paling awal. Ya. Nah, kalau sudah tahu persediaan akhir, maka kita bisa menghitung beban pokok penjualan. Ya. Ini kebalikan dari FIFO. Ya. Persediaan awalnya yang kita asumsikan pergi sebagai pembelian awal menjadi persediaan akhir. Ya. Sementara pembelian akhir akan menjadi beban pokok penjualan. Ya, di sini ini pembelian awal diasumsikan akan tinggal
dalam persediaan akhir. Oke, kalau biaya rata-rata tertimbang berarti kita ambil keseluruhan total biaya unit ya, persediaan yang tersedia untuk dijual dan kita bagikan dengan unit tersedia untuk dijual, kemudian kita kalikan dengan 800 tadi sehingga kita dapatlah persediaan akhir sebesar 17.208.000 ya, dan bisa kita hitung beban pokok penjualan. Nah, dalam periodik tidak perlu menghitung biaya rata-rata untuk setiap kali pembelian, tapi hanya satu rata-rata yang kita hitung ya dari keseluruhan persediaan yang tersedia dibagi dengan jumlah unit yang tersedia. Nah, kalau kalian perhatikan bahwa penggunaan FIFO, LIFO, persediaan rata-rata tertimbang akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk beban pokok penjualan, laba kotor, laba bersih, dan persediaan akhir ya, seperti ini ya. Nah, LIFO akan menghasilkan laba kotor yang paling rendah dibandingkan dengan metode lain. Kalau yang rata-rata dia berada di tengah-tengah ya, di antara FIFO dan LIFO ya. FIFO akan menghasilkan jumlah laba kotor yang paling besar ya. Nah, apa pengaruhnya terhadap beban pokok penjualan, laba kotor, laba bersih, dan persediaan barang akhir barang jika menggunakan metode yang berbeda-beda ya. Nah, dalam situasi di mana biaya persediaan itu terus-terusan meningkat ya, atau increasing price, peningkatan biaya ya, itu adalah adalah situasi yang normal seharusnya ya. Barang itu semakin hari semakin meningkat harganya ya. Maka penggunaan LIFO akan menghasilkan beban pokok penjualan yang tertinggi ya. Namun beban pokok penjualan dengan menggunakan FIFO adalah terendah ya, dalam kasus peningkatan biaya ya. Ini dapat dimaklumi karena kalau FIFO kita akan mengambil barang yang pertama sekali dibeli sebagai beban pokok penjualan ya. Kalau yang pertama sekali dibeli berarti harganya yang paling rendah sehingga beban pokok penjualannya juga rendah ya. Nah, kalau beban pokok penjualannya rendah, maka menggunakan FIFO akan menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi, laba bersih yang lebih tinggi, dan juga persediaan akhir barang yang lebih tinggi. Karena kita mengasumsikan barang yang terakhir kita beli sebagai persediaan akhir, ya. Sehingga nilainya kan paling tinggi ya, yang terakhir kita beli. Karena kita asumsikan semakin lama semakin naik harga barang tersebut ya, dan kebalikan LIFO akan menghasilkan laba kotor yang terendah, laba bersih yang rendah, dan juga persediaan akhir barang yang rendah ya. Nah, kalau seandainya dalam situasi harga barang itu terus-terusan menurun, maka efek terhadap ini beban pokok penjualan dan lain sebagainya adalah kebalikannya. Kebalikan dari tadi ya. FIFO akan menghasilkan beban pokok penjualan yang tinggi dan LIFO sebaliknya dan lain sebagainya, kebalikan efeknya. Oke, bagaimana pelaporan persediaan dalam laporan keuangan? Kita harus melaporkan persediaan itu pada biaya perolehan kan. Namun ada situasi-situasi tertentu di mana perusahaan itu tidak bisa melaporkan persediaan pada biaya perolehan ya. Situasi ini adalah di mana kalau barang dalam penggantian barang dalam persediaan berada di bawah biaya yang dicatat ya. Persediaan tidak dapat dijual pada harga penjualan normal ya, misalnya barangnya rusak ya, atau ada perubahan tren di dalam permintaan terhadap barang tersebut sehingga barang tersebut tidak lagi diminati sehingga nilai jualnya jadi rendah. Misalnya tadi botol tiba-tiba sudah ada model yang terbaru lebih canggih ya dalam waktu yang cepat, maka nilai jual botol ini tidak akan lagi sama seperti harga normal ya. Nah, dalam konteks tersebut, perusahaan perlu menggunakan metode LCM. LCM adalah lower of cost or market. Ya. Jadi, perusahaan harus membandingkan antara biaya perolehan dari barang tersebut dibandingkan dengan nilai pasar. Ya. Nilai pasar di sini adalah biaya pergantian untuk mendapatkan barang sejenis pada tanggal persediaan. Ya.
atau net realizable value ya. Jadi kita bandingkan untuk PSAK dia tidak menggunakan LCM, tapi dia menggunakan LCNRV atau Lower of Cost or Net Realizable Value. Tapi pada dasarnya market value itu juga disamakan dengan NRV. Ya. Jadi menghitung NRV atau market value itu kita ambil estimated selling price atau perkiraan harga jual, kita kurangi dengan biaya yang diperlukan untuk menjual barang tersebut, barang yang sudah kita asumsikan nilainya turun ya. Nah, misalnya ini contohnya biaya perolehan asli dari persediaan tersebut adalah 1 juta, namun perkiraan harga jualnya sekarang adalah 800.000 dan diperlukan biaya penjualan tambahan ya, misalnya perlu iklan atau perlu repackaging sedikit untuk produk tersebut ya. Ini adalah termasuk ke dalam biaya perlepasan langsung tadi ya, estimated cost to sell or to complete the product ya, untuk melengkapi barang tersebut. Nah, harga asli lebih tinggi dari nilai realisasi bersihnya atau NRV tadi. Nilai realisasi bersihnya adalah perkiraan harga jual dikurangi dengan biaya penjualan. Maka NRV-nya adalah 650.000. Nah, prinsip dari LCM ataupun LCNRV tadi, Lower of Cost or Net Realizable Value, kita harus mengambil nilai yang lebih rendah di dalam perbandingan harga asli dengan nilai realisasi bersih ya. Nah, kalau harga asli lebih rendah dari nilai realisasi bersih, maka kita ambil harga asli. Tapi kalau nilai realisasi bersihnya lebih rendah dari harga asli atau biaya perolehan asli, maka kita ambil nilai realisasi bersih. Dan dalam contoh ini, nilai realisasi bersihnya lebih rendah dari biaya perolehan asli ya, sehingga kita perlu mencatat persediaan kita pada harga 650.000 ya, perlu catatan penyesuaian ya. Selain persediaan akhir yang kita laporkan sebagai bagian dari aset lancar pada laporan posisi keuangan, ada beberapa hal lain yang perlu dilaporkan oleh perusahaan di dalam laporan keuangan, khususnya di dalam catatan terhadap laporan keuangan atau notes to the financial statement. Di antaranya adalah metode yang digunakan untuk menghitung arus biaya persediaan. Ya, apakah perusahaan menggunakan FIFO, biaya rata-rata tertimbang, ataupun specific identification unit. Ya, itu perlu dijelaskan di dalam notes to the financial statement. Ya. Kemudian metode penilaian persediaan. Ya, apakah menggunakan cost atau biaya ataupun nilai pasar atau lower of cost or net realizable value tadi ya, LCNRV atau LCM, itu perlu juga dinyatakan di dalam notes to the financial statement ya. Nah, jadi biasanya persediaan nanti ada note-nya ya. Saya mau kalian mencari laporan keuangan masing-masing satu orang satu dan temukan bagaimana perusahaan melaporkan persediaan dan juga di dalam laporan posisi keuangan maupun di catatan terhadap laporan keuangan ya, atau notes to the financial statement ya. Terkadang ada kecatatan atau kesalahan atau error dalam mencatat persediaan ya. Nah, itu akan memberi pengaruh terhadap berbagai elemen di dalam laporan keuangan ya. Misalnya kesalahan pada pencatatan persediaan awal ya. Kalau persediaan awalnya dilaporkan terlalu rendah, lebih rendah dari yang seharusnya, maka beban pokok penjualan juga akan rendah ya. Efeknya ya. Nah, kalau beban pokok penjualannya rendah, maka laba kotornya akan lebih tinggi ya. Laba bersih juga akan tinggi ya. Saya mau kalian coba praktekkan di dalam laporan laba rugi ya. Kalau kalian bisa membayangkan lebih baik ya. Nah, kalau persediaan awal dilaporkan terlalu tinggi, maka beban pokok penjualan juga akan jadi tinggi ya. Kalau beban pokok penjualan tinggi, laba kotornya turun kan, dan laba bersihnya juga
turun. Ya. Nah, kalau persediaan akhir itu kebalikannya, karena ingat persediaan akhir, kalau kita menghitung beban pokok penjualan, kita ambil persediaan awal ditambah pembelian, menghasilkan persediaan yang tersedia untuk dijual, kemudian kita kurangi persediaan akhir, kita dapatkan beban pokok penjualannya. Jadi kalau persediaan akhir dilaporkan lebih rendah dari yang seharusnya, maka beban pokok penjualan akan tinggi. Karena kan tadi persediaan akhir kita kurangi kan dari jumlah persediaan yang tersedia untuk dijual ya. Dan efek terhadap laba kotor, kalau beban udah tinggi, laba kotornya rendah dan laba bersihnya juga rendah. Ya. Ini bisa kalian lihat di sini ya. Seharusnya 645.000, maaf, persediaan akhir ya. Harusnya 60.000 tapi dicatat 50.000 ya. Artinya lebih tinggi kan dicatat persediaan akhirnya, maka akan menghasilkan beban pokok penjualan yang kalau lebih rendah dicatat yang tidak benarnya, berarti menghasilkan bahan pokok penjualan yang lebih tinggi dari seharusnya di sini 655.000 ya. Kalau beban pokok penjualan sudah tinggi berarti akan menurunkan laba kotor dan juga laba bersih ya. Coba dipahami bagaimana efeknya. Kalau kalian ngerti struktur laporan laba rugi, kalian akan mengerti bagaimana efek kesalahan pencatatan persediaan terhadap berbagai elemen lainnya seperti beban pokok penjualan, laba, dan lain sebagainya. Ya, tadi adalah ya pengaruh kesalahan kalau persediaan akhir ya. Sama seperti yang saya sebutkan tadi. Saya tidak akan bahas tentang analisis dan interpretasi keuangan karena ini akan kalian pelajari pada mata kuliah analisis laporan keuangan nantinya ya. Tapi boleh dibaca sekilas untuk pengetahuan kalian ya. Oke, itu saja untuk topik persediaan. Tolong cari laporan keuangan dan kalian bisa melihat bagaimana persediaan itu dilaporkan di dalam laporan keuangan. Terima kasih, selamat belajar dan selamat mengerjakan latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.